Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang berserah penuh hanya kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Risma Manurung. Semoga renungan ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada saat ini. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam program Oasis Fajar pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Tema kita pada pagi hari ini, hasilkan buah yang menyenangkan. Hukum alam adalah pohon pepaya menghasilkan buah pepaya, pohon mangga menghasilkan buah mangga. Tidak mungkin kita tanam pinang lalu menghasilkan buah jeruk. Setiap tanaman yang kita tanam kita berharap akan memberi buah yang banyak dan enak dimakan. Di satu tempat, waktu saya bertugas di depan kantor, ada pohon jambu air yang buahnya sangat banyak, tetapi di dalam buah itu banyak sekali ulat sehingga tidak dapat dinikmati. Sungguh mengecewakan, sebab setiap hari hanya membersihkan daun-daun yang gugur dan buah yang berjatuhan, dan pada akhirnya pohon itu ditebang. Kita adalah pohon-pohon kehidupan yang ditanam Tuhan di kebun yang bernama dunia. Kita diharapkan memberi buah yang banyak dan enak dilihat serta enak dirasa. Kita bisa berbuah jikalau kita sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Berbuah, itulah yang Tuhan mau dari hidup orang percaya. Untuk dapat menghasilkan buah bagi Tuhan, maka yang Tuhan mau dari kita adalah mengalami pertobatan. Pertobatan adalah dasar dari kehidupan yang berbuah. Mengapa pertobatan menjadi dasar dari kehidupan yang berbuah? Sebab tanpa pertobatan tidak ada pengampunan dosa. Mari kita perhatikan pertobatan Sakeus. Di dalam Injil Lukas 19, Sakeus seorang kepala pemungut cukai. Ia seorang kaya dan selalu mengambil keuntungan dari setiap orang yang ditagihnya. Tetapi setelah Sakeus menerima Yesus dalam hidupnya dan merendahkan hatinya, maka Sakeus berubah total. Dalam Lukas 19 ayat 8 dikatakan, "Tuhan, setengah dari milikku aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Pertobatan Sakeus dan perubahan hati sangat dipuji oleh Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
Yang kedua, kita lihat pertobatan pemungut cukai. Dalam Injil Lukas 18, pemungut cukai menyadari dirinya berdosa, dan pada saat dia datang kepada Tuhan, dia berkata dalam doanya, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pada saat pemungut cukai menyadari dirinya berdosa dan memohon pengampunan Allah dengan sungguh, pertobatannya dipuji oleh Allah. Dalam Lukas 18 ayat 14 katakan demikian, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sadar diri, awal dari kebesaran. Kita lihat pertobatan kepala penjara di Filipi. Kisah Para Rasul 16. Kepala penjara menyadari kekejamannya terhadap para tahanan. Pada saat terjadi gempa bumi, dia menjadi ketakutan sebab dia menyangka bahwa orang-orang tahanan itu akan membunuhnya sehingga dia mau bunuh diri. Saudara, sesuatu yang mengherankan, tidak ada seorang pun yang menyentuhnya, dan ia berkata di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 30, "Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Pada ayat yang ke-31 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Pada jam itu juga kepala penjara bertobat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, buah yang dihasilkan dari pertobatan Zakius, memberi hartanya kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang diperas, ia akan mengembalikan 4 kali lipat. Bukan 10%, tetapi 4 kali lipat. Buah dari pertobatan pemungut cukai, ia ditinggikan oleh Allah dan dia pulang dengan status yang berbeda sebagai orang yang dibenarkan Allah. Buah pertobatan dari kepala penjara di Filipi, dia mengabarkan Injil dan keluarganya menerima keselamatan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertobatan adalah syarat mutlak untuk berbuah dan masuk surga. Yohanes 3 ayat 5 berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus seorang Farisi mempunyai kedudukan dan seorang yang pandai, tetapi dia perlu bertobat. Dia tidak mengerti arti hidup yang diubahkan. Nikodemus hanya berpusat dengan identitas yang dia miliki. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi perenungan bagi kita adalah, sudahkah kita menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara, kita akan melihat bahwa buah kehidupan yang lain akan menyusul setelah pertobatan. Lukas 3 ayat 8 berkata, "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Yang Tuhan mau adalah kita menggunakan waktu dengan baik. Lukas 13 ayat yang ke-7 berkata, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Saudara, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Lukas 12 ayat 25. "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Tidak ada seorang pun yang dapat menambahkan waktu hidupnya. Mazmur 90 ayat 10. "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Saudara, yang perlu kita pahami dalam hal ini adalah bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk berbuah. Mari kita belajar untuk memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijak. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ada banyak orang yang mengaku hidup mereka sudah diubahkan Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka mengerti firman Tuhan. Tetapi kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata yang sia-sia,
kata-kata kotor, kata-kata makian, dan kata-kata kutuk. Tuhan mau dari hidup kita adalah teladan sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberi hidup kepada kita. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Jadi mari saudara kita hargai waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk membawa jiwa bagi Kristus. Kata-kata kita membangun iman orang lain. Kata-kata kita menguatkan orang lain. Dan biarlah kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata berkat. Hidup adalah kesempatan untuk berbuah. Berbuah dalam kasih, berbuah dalam sukacita, berbuah dalam damai sejahtera, berbuah dalam kemurahan, berbuah dalam kebaikan, berbuah dalam kesetiaan, berbuah dalam penguasaan diri, berbuah dalam kelemah lembutan. Jangan sampai datang pemilik kebun, yaitu Allah Yesus Kristus, memeriksa pohon kehidupan ini dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan pemilik itu berkata, "Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Sungguh menyedihkan, sebab pohon itu dikatakan tebang, percuma hidup, dan tidak ada gunanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berlomba menghasilkan buah bagi Kristus. Waktu ini adalah waktu Tuhan memeriksa pohon kehidupan itu. Sudahkah kita mempergunakan waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan bijak? Bagi Tuhan selalu ada kesempatan. Lukas 13 ayat 8 berkata, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Artinya saudara, jika kita gagal menghasilkan buah, Allah memberi kesempatan bagi kita. Pada saat pemilik kebun datang, maka pengurus kebun itu berkata, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya." Allah setiap saat memberi kesempatan kepada manusia. Dia memberi kita waktu untuk mengisi hidup kita dengan kebenaran firman. Dia beri kita kesempatan untuk bersekutu. Dia memberi kesempatan bagi kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan lewat ibadah-ibadah dan persekutuan kita. Hal ini merupakan tanah yang dicangkul di sekeliling hati kita dan diberi pupuk kebenaran agar kita bertumbuh baik dan menghasilkan buah yang baik. Dalam ketidaksetiaan kita, Allah tetap setia. Ia tidak pernah memperhitungkan kelalaian dan kesalahan kita. Kita harus paham saudara, bahwa kesabaran Allah sempurna, tetapi karena kedegilan hati manusia, maka Allah murka. Lukas 13 ayat 9 katakan, "Jika tidak, tebanglah ia." Zaman Nuh Allah memberi kesempatan untuk manusia bertobat. Tetapi dengan kemasa bodohan manusia, sampai Allah murka, lalu ia mendatangkan air bah. Sodom dan Gomora dengan kejahatannya, yang mereka buat sampai Abraham tawar-menawar dengan Allah, 5 orang pun tidak ada yang benar. Allah murka dengan dosa yang mereka lakukan, karena tidak ada pertobatan, dan Allah mendatangkan api belerang, dan menunggang balikkan kota itu, semua dimusnahkan. Lukas 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi setiap orang yang menghasilkan buah yang baik akan mendapat mahkota kemuliaan dan hidup yang kekal bersama Bapa di dalam sorga. Marilah kita pahami arti kehidupan ini, bahwa pertobatan adalah syarat mutlak untuk masuk surga. Dan marilah kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Sebab masa hidup ini
kita diberi kesempatan untuk berbuah. Dan hasilkanlah buah yang menyenangkan hati Bapa, sehingga semakin banyak jiwa yang mengagumkan Kristus. Dan yang membuat hati kita mengagumi kebesaran Allah, sebab Dia selalu memberi kesempatan. Jika kita gagal, Tuhan masih memberi kita kesempatan lagi untuk berbuah. Tuhan menolong kita agar sepanjang kehidupan ini kita dapat mengeluarkan buah-buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Sungguh kami Tuhan hanya mengagungkan Engkau. Segala kuasa ada padamu. Dan terima kasih Tuhan, sebab Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk berbuah. Biarlah selama kesempatan ini kami dapat menggunakan waktu-waktu kami dengan bijaksana. Ya Tuhan, jika selama ini kami mengabaikan waktu-waktu itu dan tidak mempergunakannya dengan baik, ampunilah kami. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk bangsa ini. Tuhan pulihkan bangsa kami. Kami tahu Tuhan bahwa bangsa ini ada dalam agendamu. Tuhan berkati pemimpin kami. Tuhan berkati presiden kami. Tuhan berkati para menteri. Tuhan berkati setiap orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengendalikan bangsa ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap para pemimpin umat-umat Tuhan. Kiranya dengan hikmat yang dari Tuhan, mereka dapat melayani umat-umat-Mu dengan baik, sehingga semakin banyak jiwa yang mengalami pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan, dan kami bersama-sama membawa jiwa itu di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, hari ini kami percaya bahwa semua rencana kami ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelelahan secara fisik. Tuhan, kiranya Engkau bangkitkan semangat mereka. Yang dalam pergumulan ada jalan keluar bagi mereka. Kami tahu dalam segala situasi yang kami alami, Tuhan ada bersama kami. Tuhan, sempurnakan doa kami. Karena doa ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.